Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Qabla bidayati kalamina 'anil mawdu' awaddu an unabbih lakum an hadhihi al-khutbah. Hadhihi al-khutbah yusamma bi khutbatul hajjah. Yusamma bi mana? Khutbatul hajjah. Alladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi istimaliha fi al-umuri al-muhimmah fi khutbah al-jum'ah wa fi khutbati nikah wa fi khutbah al-'amah. Hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuqaddim al-kalamahu bi hadhihi al-khutbah yusamma 'inda al-ulama bi khutbatil mada khutbatil hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ila akhirih. Hatta hunaka minal ulama man jama'a wa kataba mu'allafan mustaqillan an bayani wa syarhi wa an bayani ahamiyati hadhihi al-khutbah. Yani Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala kataba kitaban mustaqillan an hadhihi al-khutbah sama khutbatul hajjah. Jama'a turuqahu, turuq riwayah al-hadis wa jama'a al-fadahu wa kadzalik bayana ma'ani. Innal hamda lillah. Mal murad bi alhamda. Alhamda yani al-qul sana'ul jamil muqtarin bi al-hubb. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ma'nahu nuhibbuhu wa nusni alaihi. Nusni ala Allah ta'ala bi a'dami hubbina. Al-farq baina sana ila nas wa sana ala Allah. Baina al-hamdu. Al-farqu baina sana wal hamdu. Idza mal farqu as-sana mungkin mujarrad as-sana biduni al-hubb. Lakin al-hamdu as-sana'u ma'al hubb. As-sana' ma'al al-hubb. Nusni Allah subhanahu wa ta'ala wa nuhibbuhu. Innal hamda lillah. Nahmaduhu. Hada ta'kid li alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu. Talabu al-i'anah. Isti'anah ma'nahu talabu al-i'anah. Natlub al-i'anah min Allah ta'ala li'anna nahnu du'afa la naqdir an namtasil awamir Allah ta'ala illa bi'aunin min Allah ta'ala. Dzalika natlubu da'iman aun min Allah subhanahu wa ta'ala kay nastati'an namtasil bi awamirillahi ta'ala wa najtanib ma nahallahu ta'ala anna. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bada'na bil hamdi summa isti'anah summa istighfar. Hunaka sirrun latifun. Limadha? Lianna mahma amilna wa mahma istahadna fi ta'atillahi ta'ala fi imtisali ta'atillahi ta'ala labuda hunaka minal qusur wa huna labuda hunaka minal akhta wa labuda hunaka minal taqsir. La nastati an nukmil wa an na'ti bi ahsani
al-ibadah alladhi yanbaghi lana tijaha haqqillahi ta'ala. Walidzalika nastaghfirullah ta'ala. Walidzalika madza syuri'a fi nihayatil ibadah al-istighfarat. Hunaka istighfar pada salawat. Nahnu bada abidna Allah ta'ala wa nuaddi a'dhamal ibadah wa huwa shalah. Lakin amarallahu ta'ala alaina an nastaghfirullah. Istighfar. Yustahabu wa yusannu fil adkari ba'da shalah mada awalan astaghfirullah. Astaghfirullah. Ma manahu? Yani natlubu minallahi ta'ala al-maghfirah bi annana lam nuaddi hadhihi al-ibadah kamilan. Hunaka min an-naqs naqsun fil khusu, naqsun fi adai al-masnunat wal wajibat. Lidzalika nastaghfirullah ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nasta'id billahi ta'ala min syururi anfusina. Natlub minallahi ta'ala an yuwaqina min syururi anfusina. Lianna nufusu asyarr. An-nufus asyarr illa man zakallahu ta'ala. Nufus, mahwa nufus? Jiwa, hati. Itu banyak keburukannya. Banyak keburukannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita berlindung dari keburukan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita. Wa min syarri a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan amalan kita. Amalan kita yang buruk kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat keburukan. Jangan sampai kita berbuat keburukan. Semua misalnya ta'amalina man yahdihillahu fala mudhillalah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah anugerahkan hidayah kepada orang tersebut, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hidayah. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan apa? Berikan kepadanya jalan-jalan. Subulana, bukan hanya satu jalan tapi jalan-jalan. Man jahada fina, syaratnya barang siapa yang bersungguh-sungguh fina, di dalam jalan kami, lanahdiyahum subulana, kami akan berikan kepadanya hidayah, jalan-jalan, bukan hanya satu jalan, akan diberikan begitu macam jalan-jalan kebaikan. Ini man yahdihillahu fala mudhilah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Meskipun semua preman membujuknya untuk berbuat maksiatan, meskipun iblis bersatu padu membujuknya untuk agar dia sesat, maka kalau Allah sudah tetapkan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kebalikannya, barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Meskipun diceramahi oleh ulama, bahkan Nabi pun tidak bisa. Bahkan Nabi pun tidak bisa. Meskipun dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis, dinasehati, diberikan teguran, diberikan SP, kalau Allah sesatkan, ya tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka dari sini kita penting meminta hidayah kepada Allah SWT. Jangan merasa kita mampu tanpa pertolongan Allah. Jangan merasa kita bisa tanpa petunjuk dari Allah SWT. Teruslah, dan takut kita, khawatir apa?
Dan Allah tidak akan melencengkan seseorang, tidak akan menyesatkan, melainkan kalau orang tersebut melenceng. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Allah tidak akan menyesatkan seseorang, tidak akan melencengkan hati seseorang, melainkan apabila orang tersebut melenceng terlebih dahulu, maka Allah melencengkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, maka Allah melencengkan hati mereka. Maka di sini perlu waspada. Tidak ada manfaatnya ceramah yang kita dengar, tidak ada pengaruhnya pelajaran-pelajaran yang kita dengar tanpa dibarengi dengan kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang akan memberikan hidayah. Allah yang akan memberikan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah irsyad kepada pamannya, kepada siapa? Abi Thalib. Sangat menginginkan mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak berikan. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui mana yang berhak mendapatkan hidayah, mana yang tidak. Maka mintalah terus hidayah. Ini diantaranya, diantara dari faidah khutbatul hajjah ini. Dan dulu ada seorang penyihir, peruqyah, yang bisa meruqyah, mengobati gitulah. Bukan penyihir, dia mengobati dengan jambi-jambi gitu. Kemudian didatangi oleh orang-orang musyrik untuk mengobati Nabi, mengatakan itu Nabi kesurupan, terkena gangguan jin gitu. Maka saya minta tolong Anda untuk meruqyah, Imad namanya, Imad. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan, saya disuruh orang untuk meruqyah Anda karena Anda katanya terkena gangguan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian orang yang meruqyah tadi justru mengatakan, saya baru pernah mendengarkan perkataan seperti ini. Ini bukan perkataan orang yang kesurupan, dan ini juga bukan perkataan seorang penyair. Ini bukan perkataan orang yang tidak benar. Kemudian justru malah orang tersebut yang tadinya musyrik mau meruqyah Nabi justru beriman setelah mendengarkan kalimat ini, khutbatul hajjah ini. Setelah mendengarkan khutbatul hajjah, alhamdulillah sampai akhir, kemudian malah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya, Anda siapa? Maka Rasulullah mengatakan, Ana Rasulullah. Maka kemudian beriman. Maka ini pentingnya khutbatul hajjah agar kita meresapi, karena ini sering diucapkan, sering kita dengar. Jangan sampai kita mendengar kalimat-kalimat ini tapi lewat begitu saja tanpa kita tahu. Dari mulai innal hamdalillah sampai Man yahdihillahu fala mudhillalah, kita harus resapi, kita harus pahami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, taufik, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah tetapkan sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka antum mau belajar dimanapun, belajar di Madinah pun, belajar di Mekah pun, kalau antum tidak minta hidayah kepada Allah SWT, Allah tidak memberinya, maka tidak akan bermanfaat nasihat-nasihat yang kalian dengar. Nah, di sini kita harus senantiasa merasa butuh kepada hidayah. Dan hidayah sifatnya kita butuh setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap nafas kita membutuhkan hidayah. Karena hati kita ini cepat berbolak-balik. Hati manusia itu cepat berbolak-balik. Bagaimana agar hati kita senantiasa tetap istiqomah? Hati kita tetap istiqomah, dan apabila hati kita istiqomah, maka jasad kita, badan kita akan istiqomah pula. Ini sebagai mukadimah dari
majelis kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita akan menyampaikan sebuah nasihat atau faidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Kita ingin masuki kepada negeri kebahagiaan itu harus memiliki kuncinya. Kita tidak bisa masuk tanpa kunci. Kuncinya apa? Apakah kunci berupa kunci seperti ini? Nyari tukang kunci, menggandakan kunci. Kuncinya apa? Kuncinya akan kita ketahui dengan kita membaca kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, dan kita akan menyebutkan beberapa faidah. Di antaranya adalah kita perlu mengetahui agar di dalam kita hidup menuju kepada Allah SWT ini kita mengetahui jalannya, kita juga harus mengetahui halangan-halangannya dan rintangan-rintangannya. Semua kita pasti menginginkan kebaikan, ya enggak? Ada enggak yang tidak ingin kebaikan? Ada enggak yang ingin keburukan? Semua kita pasti, kalau kita waras, pasti menginginkan kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ini kalau akal kita masih waras. Setiap orang yang waras pasti menginginkan apa? Kebaikan. Enggak ada orang yang enggak mau kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya enggak? Sepakat enggak? Ada yang enggak ingin kebaikan? Radit ingin kebaikan enggak? Ingin kebaikan? Kebaikan dunia apa akhirat? Dunia enggak? Dua-duanya berarti. Santa. Semua kita pasti ingin kebaikan. Kalau kita waras, akal kita sehat, pasti kalau kita ditanya apakah Anda ingin kebaikan, jawabannya na'am, pasti. Kita hidup di dunia ingin kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau kita ingin, apakah cukup hanya dengan ingin? Apa kita berusaha mendapatkannya? Apakah saya ingin makan, sudah diam aja, nggak perlu makan, tiba-tiba kenyang? Apa kita ingin makan, kita perlu berusaha mendapatkan makanan, ambil piring, ambil nasi, kemudian makan. Jadi setelah kita ingin mendapatkan kebaikan, kita harus apa? Kita harus berusaha mendapatkan kebaikan tersebut. Dan apakah kita tahu di sana ada dua hal terbesar yang menghalangi seorang dari mendapatkan kebaikan? Tahu enggak? Apakah setiap kebaikan itu akan bisa didapatkan begitu saja tanpa halangan? Atau ada yang menghalanginya? Ada yang menghalanginya. Bagaimana dua penghalang ini bisa kita singkirkan dari diri kita? Paham? Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, berarti kita harus menghilangkan penghalangnya. Misalnya, saya ingin jalan. Saya ingin jalan ke suatu tempat, dan di jalan itu ada penghalang. Ada penghalang, baik itu pohon yang jatuh, tumbang, atau di situ ada yang menghalangi berupa duri atau sesuatu yang tidak bisa kita lewat. Apakah kita akan bisa melewati tersebut tanpa kita singkirkan dulu penghalangnya? Bisa tidak? Tidak. Maka terlebih dahulu kita harus singkirkan apa? Penghalangnya. Apa kira-kira dua penghalang tersebut? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, silakan ditulis, anna a'dhamal asbabi. Tulis anna a'dhamal asbabi. Anna a'dhamal asbabi. Sudah belajar imla kan? Anna a'dhamal asbabi
anna a'dhamal asbabi allati yuhramu bihal 'abdu allati yuhramu bihal 'abdu allati yuhramu bihal 'abdu allati yuhramu bihal 'abdu khairad dunya wal akhirah khairad dunya wal akhirah khairad dunya wal akhirah. Siapa yang bisa ngulangi dari awal? Jadi ulangi dari awal. Inna a'dhamal asbabi. Semuanya ikutin. Inna a'dhamal asbabi allati yuhramu bihal 'abdu. Inna a'dhamal asbabi allati yuhramu bihal 'abdu khairad dunya wal akhirah. Nah, sudah hafal? Inna a'dhamal asbabi allati yuhramul 'abdu khairad dunya wal akhirah. Nah, sudah ditulis? Inna a'dhamal asbabi allati biha yuhramul 'abdu khairad dunya wal akhirah, atau allati yuhramu bihal 'abdu khairad dunya wal akhirah waladatan na'imi fid daraini waladatan na'imi fid daraini. Ya, ikutin bareng-bareng. Waladatan na'imi waladah ledat waladatan na'imi fid daraini waladatan na'imi fi daraini waladatan na'imi fi daraini wa yadkhulu alaihi aduwwuhu minha wa yadkhulu alaihi aduwwuhu minha. Hiya al-ghaflatu al-mudadatu lil ilmi wal kasalu mudadu lil iradati. Al-ghaflatu mudadatu lil ilmi, al-ghaflatu al-mudadatu lil ilmi wal kasalu mudadu lil iradati wal azimati wa hadani aslu bala'il abdi wa hirmanuhu. Aslu bala'il abdi wa hirmanihi. Aslu bala'il abdi wa hirmanihi. Manazil su'ada. Baik. Bisa paham? Hah? Ini dua penghalang. Nanti dicari terjemahannya, diterjemahkan sendiri. Sudah tulis Arabnya kan? Belum. Dua penghalang yang menghalangi seorang dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Inna a'dhamal asbabi. Inna a'dhamal asbabi apa artinya? Sesungguhnya sebab yang terbesar. Sesungguhnya sebab yang terbesar yang menghalangi seorang hamba, atau yang dengannya seorang hamba itu terhalangi, yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya sebab yang terbesar yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat
Atau singkatnya udah sebab terbesar atau penghalang. Dua penghalang terbesar yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat dan dari kenikmatan fi daraini di dua negeri. Di dua negeri itu negeri dunia dan negeri akhirat. Sama dengan tadi, kalau tadi dengan lafaz dunia dan akhirat, sekarang dengan lafaz fi daraini. Kalau kalian baca fi daraini dalam kitab-kitab, daraini dua dar, dua rumah, dua negeri. Itu apa? Negeri dunia dan negeri akhirat. Ini yang maksud dengan daraini. Kalau dar itu satu rumah, satu negeri. Fi daraini. Jadi sebab yang terbesar yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan dari kenikmatan di dua negeri, kenikmatan dunia dan akhirat sama saja. Wa yadkhulu alaihi aduwwuhu minha, dan setan itu masuk darinya. Jadi kedua hal ini atau nanti sebab-sebab ini adalah pintu masuknya setan. Pintu masuknya apa? Setan. Kita ingin dimasuki oleh setan apa enggak? Kita ingin dikendalikan oleh setan dalam perilaku, dalam aktivitas. Ternyata setan bisa masuk ke kita. Maka jangan heran kalau kita perbuatannya seperti perbuatan setan, ya berarti di situ setan sedang masuk dalam tubuh kita. Yang darinya setan itu masuk. Coba ulangi, Khafif baca terjemahannya. Saya nulis. Coba ulangi, tadi saya sebutkan yang kamu pahami. Sawal, ayo baca yang kamu pahami. Yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan kebaikan, di dunia dan akhirat. Sesungguhnya sebab terbesar yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab manusia itu tidak mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita mengetahui pertama untuk diri kita dulu. Kan orang kan ingin kebaikan semuanya kan, kalau ditanyakan, ya enggak. Tapi mengapa tidak mendapatkan kebaikan? Maka kita perlu mengetahui ada penyebabnya, ada penghalangnya. Ini adalah sebab yang terbesar, penghalang yang terbesar dari seorang tidak mendapatkan kebaikan. Ya, Agan, apa Gan? Apa? Ulangi coba Agan. Agan masalah kemarin jadi imam berapa kali kan di rumah Gan? Berapa? Jadi imam berapa kali kemarin di rumah? 8. Masya Allah. Sama salat Id. Salat Idnya enggak? Enggak khutbah. Salat Id enggak khutbah. Enggak khutbah salat Id. Enggak. Itu di masjid apa di mushola? Di masjid, masyaallah, masjid agung. Insyaallah, alhamdulillah banyak teman-teman kita yang kemarin liburan jadi imam. Siapa juga Radit mana Radit ini mana? Rifai mana? Rifai masalah. Rifai jadi imam menggantikan Mbah Badrun. Radit juga ya? Radit juga. Radit berapa kali Dit? Salat apa? Subuh? Maghrib? Salat subuh ya? Acil ya? Belum ya Acil ya? Insyaallah tahun depan Acil full ya?
carikan masjid, nanti dikirim ke masjid dari awal. Baik, kita kembali. Ada dua hal yang ini adalah menjadi sebab terbesar terhalangnya manusia dari kebaikan. Dua hal ini jangan sampai ada pada diri kita. Kalau kita ingin kebaikan, kalau kita tadi pertama kan dijawab kita semuanya ingin kebaikan. Dua hal ini apa? Al-ghaflatu al-mudadatu lil ilmi, lalai. Yang pertama, lalai. Sikap lalai. Kalau ada sikap lalai, itu ya sudah menghalangi kita dari kebaikan. Kalau lalai terkadang nggak apa-apa, tapi kalau banyak lalainya daripada konsentrasinya, ini yang bahaya. Kalau lalai mungkin berapa persen itu masih wajar, namanya manusia ada lalainya. Tapi kalau lalainya sampai lebih banyak lalainya daripada konsentrasinya, ini yang bahaya. Jadi al-ghaflatu mudadatu lil ilmi. Lalai. Kenapa lalai? Karena lalai ini apa? Menghalangi ilmu. Orang yang lalai menghalangi ilmu. Meskipun dia duduk di majelis ilmu, tapi pikirannya kemana-mana, ya dia kan nggak dapat ilmu. Maka janganlah lalai. Janganlah lalai. Kita bertahun-tahun di majelis ilmu, tapi kita lalai. Pikiran kita lalai, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu harus yaqdah. Lawannya lalai itu yaqdah. Yaqdah itu kita itu tersadar. Kita itu bangun. Sadar dan bangun. Makanya disebutkan apa? Oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid itu apa? Tatkala menjelaskan surat Qaf, di akhir-akhir surat Qaf Allah menyebutkan apa? Siapa yang ini bisa menyebutkan surat Qaf yang ayat lembar paling akhir? Lembar paling akhir ya kalau salah ya. Coba bisa ambilkan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya di dalam hal itu ladzikra, sungguh terdapat pelajaran. Liman kana lahu qalbun. Terdapat pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Ada enggak orang yang tidak memiliki hati? Yang dimaksud hati ini apa? Qalbun di sini. Apakah fisik hatinya? Semua orang ada hatinya, orang kafir juga ada hatinya. Qalbun di sini maksudnya apa? Konsentrasi. Wa al-qasam'a, dan al-qasam'a mendengarkan, memasang pendengaran, memasang telinga. Wa huwa syahid, dan dia syahid. Syahid di sini maksudnya dia benar-benar menyimak, benar-benar konsentrasi. Ini tiga hal bagi siapa yang ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang dibaca. Bukan sekedar dibaca selesai, tapi apa? Dibaca dengan hati dihadirkan, telinga dipasang, kemudian syahid, konsentrasi. Ini tiga hal. Silakan catat. Tiga hal yang dengannya seorang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kalau antum hanya baca 30 juz setiap hari pun
Kalau tanpa tiga hal ini nggak akan manfaat, nggak akan sampai ke tenggorokan kalian. Cuman nggak akan masuk sampai hati. Yang pertama apa? Hati yang hadir. Tulis hati yang hadir. Yang kedua, mendengar dengan seksama. Mendengar dengan seksama. Mendengar dengan seksama. Yang ketiga, konsentrasi. Konsentrasi. Ini maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah itu apa? Al-ghaflatu al-mudadatu lil ilmi. Ini penghalang yang pertama adalah ghaflah, lalai. Lalai yang menghalangi ilmu. Seorang yang lalai pasti ilmu tidak masuk. Karena ilmu dibutuhkan dengan yaqdah, dibutuhkan dengan kesadaran, dibutuhkan dengan mendengar dengan seksama, tidak sambilan. Ilmu tidak bisa buat sambilan. Harus mencurahkan semuanya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Ini harus terkumpul apabila ingin mendapatkan manfaat dari ilmu. Jadi penghalang yang pertama adalah apa? Lalai. Silakan masing-masing introspeksi diri kita. Berapa persen sikap lalai yang ada di diri kita? Jangan sampai sikap lalai itu mendominasi. Jangan sampai sikap lalai itu mendominasi. Lalai dari menunaikan ibadah, lalai dari sholat, lalai dari berbuat baik, lalai dari meninggalkan maksiat. Coba silahkan tulis berapa lalai-lalai yang terkadang kita sering terhinggapi setiap hari. Kalau bisa dikurangi, hari ini 10 masih 10 lalai, kalau bisa besok sudah berkurang 9 lalainya, besok turun lagi dari 8, lama-lama sampai apa? 0 lalai, 0% lalai, tidak ada kelalaian lagi. Maka harus kita jadikan menjadi target kita untuk, karena ini penghalang. Ini suatu apa? Penghalang. Yang namanya penghalang apakah kita biarkan di diri kita atau kita berusaha menghilangkannya? Namanya penghalang itu dihilangkan atau dibiarkan berkembang? Rahman. Kalau ada penghalang itu kita biarkan saja, suruh menghalangi, atau kita hilangkan? Kita hilangkan. Ahsanta. Barakallahu fikum. Kita hilangkan. Kita berusaha menghilangkan kelalaian. Kemudian yang kedua adalah wal kasalu al mudadu lil iradah. Yang kedua adalah malas. Ini penghalang kedua. Jadi sudah ketemu lalai dan malas. Ini dua penghalang dari semua kebaikan. Lalai itu menghalangi ilmu, kalau malas itu menghalangi iradah. Malas itu menghalangi iradah. Iradah itu apa? Iradah itu apa? Iradah dan azimah menghalangi tekad. Malas itu menghalangi tekad. Malas itu menghalangi apa? Tekad. Lah sudahlah, saya malas saja, tidur aja. Enggak ada tekadnya. Untuk mendapatkan kebaikan itu perlu dengan tekad, perlu dengan iradah, perlu dengan keinginan. Kalau malas sudahlah, enggak jadi ingin saya. Kalau malas apa? Menghalangi keinginan. Kalau ghaflah menghalangi ilmu, kalau malas menghalangi keinginan. Keinginan untuk beramal, keinginan untuk beraktivitas positif. Ada aktivitas positif, malas.
ada dipanggil salat, ibadah, malas. Ini menghalangi dari iradah dan azimah. Kata Ibnu Qayyim apa? Hadani aslu bala'il 'abdi wa hirmanihi manazil su'ada. Kedua hal ini, yaitu lalai dan malas, adalah sumber malapetaka bagi seorang hamba. Lalai dan malas adalah sumber apa? Malapetaka. Malapetaka itu apa? Musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kedua hal ini, lalai dan malas adalah sumber musibah bagi seorang hamba untuk mendapatkan kedudukan yang bahagia, untuk mendapatkan apa? Posisi-posisi yang bahagia hidupnya. Jadi nggak mendapatkan kebahagiaan. Baik. Jam berapa sekarang? 9 lebih. Pas. Baik. Setengah jam lagi. Wahuma min adamil ilmi, dan kedua hal ini, lalai dan apa? Malas, itu karena tidak punya ilmu. Orang bisa lalai dan bisa malas karena tidak punya apa? Ilmu. Jadi obatnya apa? Obatnya apa berarti? Ilmu. Obatnya ilmu. Untuk menghilangkan lalai dan menghilangkan malas harus minum obat. Obatnya bukan Bodrek, bukan Panadol, bukan Oskadon, bukan paracetamol, tapi apa? Ilmu untuk menghilangkan lalai dan malas. Ammal ghaflatu famudadatun lil ilmi munafiyatan lahu. Wa qaddama subhanahu ahlaha wa naha 'anil qauni minhum wa 'an ta'atihim wal qabuli minhum. Adapun ghaflah itu lawannya ilmu, menghalangi ilmu. Ghaflah, lalai. Lalai itu apa? Menghalangi ilmu. Dan Allah sudah mencela orang-orang yang lalai ini. Kita ingin menjadi bagian orang-orang yang Allah cela. Dicela manusia saja kita nggak mau, apalagi dicela oleh siapa? Rabbul Alamin. Dicela oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin dicela? Ada yang suka dicela manusia? Bagaimana kalau dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang ingin dicela sama Allah? Ada? Maka jangan jadi orang yang lalai, karena Allah mencela orang-orang yang lalai. Wa naha 'anil qauni minhum, dan Allah larang agar kita jangan seperti mereka. Allah larang agar kita jangan seperti mereka, orang-orang yang lalai. Wa an ta'atihim, dan jangan mentaati orang-orang yang lalai. Jangan mentaati orang-orang yang lalai. Orang mengajak lalai malah kita senang diajak lalai. Jangan kita mentaati orang-orang yang lalai kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, silakan dilihat di mushaf masing-masing. Al-A'raf ayat berapa? 205. Allah Ta'ala berfirman apa? Wala takum minal ghafilin. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini khitabnya kepada kita semua, umat yang membaca Al-Quran. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Janganlah saya menjadi orang-orang yang lalai. Coba bilang pada diri masing-masing. Janganlah saya menjadi orang-orang yang lalai. Ayo semuanya bareng-bareng. Janganlah saya menjadi orang-orang yang lalai. Ayo. Sambil tunjuk dada kita. Sambil tunjuk hati kita. Janganlah saya menjadi orang-orang yang lalai. Ayo. Tangannya dipegang ke sini. Tangan kanan mana?
Janganlah aku menjadi orang yang lalai. Ayo Radit. Ayo bilang, janganlah aku menjadi orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Bilang kepada diri sendiri, jangan aku menjadi orang yang lalai. Ayo bunyi. Hah? Lagi. Yang semangat. Kurang semangat. Ayo semuanya. Semuanya coba. Ayo, nunjuk diri masing-masing. Janganlah aku menjadi orang yang lalai. Lihat. Lihatnya ke bawah. Janganlah aku menjadi orang yang lalai. Nah, itu antum sudah menyatakan kepada diri antum sendiri dan melarang dan tidak ingin menjadi orang yang lalai. Wa qala ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti, mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam banyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Jadi Allah penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia yang sifatnya itu apa? Sifatnya adalah punya hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk mengambil pelajaran. Punya mata tapi tidak dipakai untuk mengambil pelajaran yang ada di alam semesta atau pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan nida Rahman, mendengarkan panggilan-panggilan Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Nah, mereka itulah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Jangan jadi orang yang ghaflah. Jangan termasuk orang-orang minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang lalai apa berarti? Masuk neraka jahanam, jadi pemenuh neraka bersama orang-orang kafir dan jin, baik jin dan manusia. Kenapa? Karena sudah Allah berikan hati, tidak dipakai untuk memahami. Allah berikan mata, tidak dipakai untuk mengambil pelajaran. Allah berikan telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan panggilan-panggilan Allah SWT. Maka sudah pantas Allah memberikan balasan neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada para perempuan sahabiyah, la taghfalna fatansina rahmah. Jangan kalian menjadi orang yang lalai sehingga kalian melupakan rahmat Allah SWT. Rasulullah juga mengingatkan agar manusia, para perempuan jangan lalai sehingga melupakan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila ba'dul ulama an ishqis suwar. Sebagian ulama ditanya tentang orang yang kecanduan gambar. Dia suka dengan gambar-gambar, bahkan sampai menyembah gambar. Dia menjadi penyembah apa? Gambar. Ada seorang ulama ditanya, bagi Syekh, ada orang kecanduan gambar sampai dia memuja-muja gambar, menyembah gambar. Maka ulama tersebut mengatakan apa? Qulubun ghafalat an dzikrillah. Itu sebabnya
fabtalahallahu bi'ubudiyati ghairihi. Itu adalah hati yang lalai dari mengingat Allah. Orang tersebut adalah apa? Karena hatinya lalai dari mengingat Allah, maka Allah berikan dia petaka, berikan dia musibah dengan dia menyembah selain Allah SWT, menyembah gambar tersebut. Jadi sebabnya apa di sini? Hatinya lalai dari berzikir kepada Allah SWT. Maka kalau hati kita lalai dari berzikir, itu sudah otomatis diisi dengan keburukan. Karena nggak ada. Hati kita kalau nggak digunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah dan lalai dari Allah, maka pasti setan yang memasukinya. Maka pasti apa? Setan yang masukinya. Sebagaimana dalam surat apa? Qul a'udzu birabbin nas. Dalam tafsirnya disebutkan setan itu ternyata mencokol di hati kita. Setan itu apa? Bersemayam di hati kita, tinggal di hati kita. Disebutkan dalam tafsir, kalau seorang mengingat Allah, setan itu mundur, mengecil. Kalau orang tersebut lalai, setan itu membesar. Kita ingin setan itu membesar di hati kita, ya, maka jangan lalai. Kalau kita lalai, maka sudah pasti hati kita sedang dikontrol oleh operator setan. Dikontrol, disetir. Karena hati ini yang akan menggerakkan semuanya. Ini berat operatornya. Kalau kita lalai, maka setan yang menjadi operator. Udah digerak-gerakan sesuai keinginan setan. Kalau kita ingat kepada Allah, maka kita akan dikontrol oleh Allah SWT. Kita akan dibimbing oleh Allah SWT melalui para malaikat-malaikatnya. Kita akan diarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Akan sangat mudah berbuat kebaikan. Melihat kebaikan di depan mata, maka dia akan mudah melakukannya. Beda kalau hati dikontrol oleh setan, maka ada kebaikan di depan mata pun setannya udah mengkontrol, udah hatinya dikontrol agar jangan menerima kebaikan tersebut. Itulah hati bahayanya hati yang lalai. Fal qalbul ghafilu ma'wa syaitan. Hati yang lalai itu tempatnya setan. Fa innahu waswasul khannas. Karena setan itu waswas khannas, itu senantiasa memberikan bisikan-bisikan waswas kepada hati. Waqad iltaqama qalbul ghafili yaqra'u alaihi anwa'al wasawisi wal khayalatil batilah. Dan setan itu membisiki hatinya orang yang lalai dan membacakan macam-macam waswas dan khayalan-khayalan yang batil. Jadi hati kita itu ada dua pembisik, malaikat sama setan. Kalau kita ingat Allah, akan dibisiki malaikat untuk berbuat kebaikan. Kalau kita lalai dari Allah, maka setanlah yang membisiki untuk berbuat keburukan. Fa idza tadzakkara wa dzakara Allah in jama'a. Kalau dia ingat dan mengingat Allah, maka hatinya akan kembali berkumpul. Wa khannasa, dan setan itu akan mundur dan lemah pengaruhnya. Karena dia mengingat Allah SWT. Kalau dia lalai, maka setannya semakin besar lagi. Setannya semakin besar. Disebutkan dalam beberapa riwayat, baik dari riwayat Israiliyat dan juga di sana ada riwayat yang disebutkan di dalam hadis. Ini tadi al-ghaflah. Sekarang kita berpindah kepada malas. Wa amal kasalu faitawalladu anhu idha'ah. Adapun malas, maka ini menyebabkan penyanyian. Menyebabkan apa? Perbuatan sia-sia.
Jadi nggak berguna. Adapun malas ini akan melahirkan sikap menyia-nyiakan. Malas ini akan melahirkan apa? Melahirkan apa? Sikap menyia-nyiakan, wa tafrid, dan meremehkan. Menyia-nyiakan dan meremehkan. Kalau malas, ini akan melahirkan sifat menyia-nyiakan. Ida'atul mal. Ida'atul mal itu artinya apa? Menyia-nyiakan harta. Wa tafrid, meremehkan. Wal hirman, dan terhalang dari semua kebaikan. Wa asyaddun nadamah, dan penyesalan yang paling berat itu kalau sudah, sebabnya adalah malas. Malas kemudian menyebabkan apa? Terhalang dari kebaikan dan bersikap menyanyiakan dan meremehkan, kemudian akhirnya penyesalan yang berat. Penyesalan yang berat itu dimulai dengan sikap malas. Udahlah, malas saya, tidur aja. Ternyata sedang dibagi-bagi kebaikan. Yang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang banyak. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia menyesal. Penyesalan tidak bisa diulang. Kesempatan tidak bisa diulang 2 kali, sudah lewat. Dia tidak mendapatkan kebaikan, sedangkan orang lain mendapatkan kebaikan. Ini penyesalan yang sangat besar. Wa huwa munafin lil iradati wal azimati allati hiya samratul ilmi. Dan malas ini menghalangi keinginan dan tekad. Malas ini menghalangi keinginan dan apa? Tekad. Malas ini menghalangi keinginan dan tekad. Kenapa? Fa inna man 'alima anna kamalahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bi juhdih. Karena orang yang tahu bahwa kesempurnaan dirinya dan kenikmatannya ada pada sesuatu, pasti dia akan mencari. Ya enggak? Kalau kita tahu kenikmatan saya itu ada di itu, ada di sana, apa kita akan diam aja di sini? Hah? Kita tahu kenikmatan saya ada di ujung sana. Apa kita diam aja adalah malaslah. Enggak usah. Pasti kita akan mencarinya, mengambil kenikmatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Wa 'azzama 'alaihi biqalbihi kullihi, dan dia akan membulatkan tekadnya. Dia akan membulatkan tekadnya mendapatkan kenikmatan tersebut. Dia akan membulatkan tekadnya untuk mendapatkan apa? Kenikmatan tersebut. Fa inna kulla ahadin yas'a fi takmili nafsihi wa ladatihi. Karena setiap manusia itu berusaha untuk menyempurnakan kelezatan dirinya, kenikmatannya. Setiap orang itu berusaha bagaimana dia mendapatkan kenikmatan. Ya tidak? Ada enggak orang yang ada kenikmatan tapi dia adalah saya enggak mau. Setiap manusia itu berusaha mendapatkan kenikmatannya. Ya, dia sudah mengetahui ada kenikmatan di sana, dia biarkan. Adalah malaslah. Saya di sini saja, tidak mendapatkan kenikmatan juga tidak apa-apa. Mustahil. Orang yang waras tidak akan seperti itu. Pasti dia akan bersungguh-sungguh mengejar dan mendapatkan kenikmatan tersebut. Walakinna aktsarahum akhta'at tariqa li'adami ilmihi bima yanbaghi an yatlubahu. Akan tetapi kebanyakan manusia akhta'at tariq, salah jalan. Kebanyakan manusia apa? Salah jalan. Berusaha, manusia semuanya berusaha mendapatkan kenikmatan, tapi salah jalan. Ada yang mendapatkan kenikmatan dengan minuman keras, salah jalan. Ada yang berusaha mendapatkan kenikmatan dengan berzina, ini salah jalan. Ada yang mendapatkan kenikmatan dengan dia berusaha korupsi, ini salah jalan. Ada yang berusaha mendapatkan kenikmatan dengan cara yang lain-lain. Kebanyakan manusia salah jalan. Semua orang berusaha mendapatkan kenikmatan, tapi banyak dari mereka yang salah jalan. Kenapa?
Li adami ilmihi bima yanbaghi ayatlubahu, karena tidak tahu apa yang seharusnya dia cari. Karena tidak tahu apa yang seharusnya dia cari. Maka fal iradatu masbuqatun bil ilmi wa tasawwur. Fal iradatu masbuqatun bil ilmi wa tasawwur. Iradah, keinginan itu harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu dan dengan tasawur. Tasawur itu gambaran yang benar. Gambaran yang benar yang ingin dia cari itu seperti apa. Kalau dia nggak tahu ilmu, nggak tahu yang ingin dia cari, ya dia akan malas. Kalau dia nggak tahu tujuan hidup itu apa, maka dia akan bingung. Udahlah, seperti kebanyakan orang hidup aja udah. Hidup ya bangun tidur, aktivitas, nanti tidur kembali. Nggak tahu hidup itu untuk apa. Padahal hidup ini adalah mencari kemuliaan. Hidup ini adalah mencari bekal. Hidup ini adalah mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dijadikan tujuan. Kalau kita mengetahui tujuan kehidupan, tujuan hidup kita, maka kita akan mencarinya. Kita akan mengejar apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Fatakhallufuha fil ghalibi inma yakunu li takhallufil ilmi wal idrak. Jadi orang yang tidak mempunyai iradah, orang yang tidak menginginkan, tidak mencari kebaikan, ini karena apa? Dikarenakan tidak mempunyai ilmu dan iradah dan idrak, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai ilmu. Wa illa fama al ilmi tami bi anna sa'adat al 'abdi fi hadzal matlabi wa najatahu wa fawzahu kaifa yulhiquhu qaslun fi nuhudi ilaihi. Kalau tidak, kalau orang itu punya ilmu sempurna, kalau dia tahu benar bahwa kebahagiaannya dia itu adalah dalam hal ini, maka dia akan apa? Dihinggapi rasa malas. Dia tidak akan dihinggapi rasa malas. Kalau seorang tahu dengan dia bekerja, dia mendapatkan gaji yang sangat besar. Kerja sehari mendapatkan BMW. Dia akan malas enggak? Dia akan sungguh-sungguh. Nah, begitu pula di dalam seorang mencari ilmu, di dalam seorang beribadah kepada Allah, di dalam seorang mentaati Allah, itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka lucu kalau malas-malasan. Kalau kita masih malas, berarti kita belum memahami apa yang kita cari. Kita belum memahami sedang menjalankan perintah siapa. Kita belum memahami pahala yang Allah siapkan untuk kita. Maka perlu kita banyak belajar lagi agar jalan semakin terang, jalan hidup ini semakin terang. Karena kalau jalan hidup ini kita masih gelap, bagaimana kita akan sampai? Bagaimana kita akan sampai ke tujuan? Kita butuh penerang, kita butuh cahaya, dan sumber cahaya adalah ilmu. Sumber cahaya adalah ilmu. Mungkin ini yang bisa kita ambil dari faidah-faidah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kalau antum ingin membaca lebih lanjut, antum bisa membeli bukunya dan antum pelajari. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, ya antum bisa membeli terjemahannya. Ada enggak di maktabah ya? Coba nanti dilihat ada enggak terjemahan kitab Miftah dari Sa'adah. Di situ Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kunci-kunci kebahagiaan. Kunci-kunci
Karena banyak orang ingin mendapatkan kebahagiaan tapi dia nggak tahu. Banyak orang ingin mendapatkan kebahagiaan tapi dia salah jalan, kasihan. Kasihan sekali kalau orang ingin bahagia tapi dia tidak tahu jalan. Maka jangan sampai kita yang di sini, yang di pondok, yang dijelaskan dan diarahkan untuk menjadi orang-orang bahagia, kita tidak bahagia. Di pondok itu tempat apa? Tempat mengantarkan kalian untuk menjadi orang yang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kalau kita kok malah celaka di pondok, ini bahaya. Ini sungguh sial. Ini sungguh sangat merugi. Mending jangan di pondok kalau mendapatkan kerugian. Karena di pondok tempat apa? Untuk orang-orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau di pondok malah mendapatkan keburukan, mendapatkan kemaksiatan, gemar melakukan maksiat, maka silahkan cari tempat yang memang di situ tempatnya maksiat, biar berbuat maksiat lebih leluasa. Karena di pondok adalah tempat untuk mengantarkan orang-orang untuk menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nasallallahu lana wa lakumut taufiq, innahu waliyyu dzalika wa qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.